Saya bacakan dulu Siap. kronologi kasusnya ya. Ya, Oke. ini ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di sini sebagai coach adalah Bu Nita Mulyani, coachingnya Pak Nurdai, dan pengamatnya saya sendiri Aris Rapsilowati. Untuk alur ceritanya, untuk awalnya di sini suatu hari ketika akan masuk ke kelas, coach dihampiri, coach di sini Bunita ya, Bunita Ya. dihampiri rekan kerja Pak Dai yang ingin menyampaikan masalah yang dirasakannya. Silahkan. Bunita, apakah hari ini Ibu ada waktu luang? Ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Iya, Pak. Saya ingin curhat, Bu. Tadi pagi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Oh, gitu ya, Pak ya. Boleh, Pak. Nanti setelah jadwal pembelajaran tatap muka terbatas berakhir ya, Pak ya. Yaitu sekitar pukul 10:30, Pak. Kita bicara santai gitu dan nyaman di perpustakaan, Pak Nur. Gimana, Pak Nur? Oke? Ya, nanti kita ketemu di Setelah perpustakaan ya. kegiatan PTMT, setelah kegiatan PTMT terakhir, Bunita segera menghampiri di ruang guru bersama Pak Nur dan mengajak ke ruang perpustakaan. Gimana Bunita? Apakah hari ini Ibu tidak situ? Sudah, Pak. Sudah selesai kok kegiatan pembelajaran. Kita ke perpustakaan ya, Pak. Oh iya. Pak Nur, apa sih sebenarnya tujuannya Pak Nur itu ngobrol dengan saya, Pak? Coba sih jenengan ceritakan apa yang jenengan rasakan. Tadi saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang kemarin itu loh. Ya. Melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu sumber belajar apa yang Pak Nur gunakan dan mengapa Pak Nur itu menggunakan sumber belajar itu, Pak Nur? Saya memanfaatkan sumber belajar lain, bukan dari buku teks, Bu. Saya mencari langsung di internet, baik materi ataupun soal latihannya, karena saya pikir itu lebih mudah dan simpel, Bu. Iya. Lalu apa Pak yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Menurut Pak Nur nih, apakah Bapak menyampaikannya kepada pengawas itu sudah benar, Pak? Menurut saya benar, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, Bu. Menurut Pak Nur lagi nih, mengapa pernyataan Bapak pengawas itu membuat Pak Nur tersinggung? Coba Pak Nur ingat-ingat kembali kejadiannya. Kalau menurut saya sih pakai buku teks itu juga sudah bagus loh Pak. Dan itu juga penting digunakan karena kita memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Apalagi siswa sudah memiliki buku teks tersebut, Pak. Ya saya paham itu. Dan saya pikir mungkin permasalahannya pada cara saya menyampaikan argumen saya kepada pengawas Iya. yang kurang tepat, serta kesalahpahaman dalam pemilihan sumber belajar. Oh iya. Dari masalah yang Bapak hadapi sekarang, kira-kira apa yang Pak Nur inginkan?
Ini Bu, saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks, karena ini adalah merdeka belajar, Bu. Iya. Menurut Pak Nur, siapa yang kira-kira bisa dimintai tolong untuk menyampaikan permohonan Bapak kepada Bapak pengawas, Pak? Sepertinya Bapak Kepala Sekolah, karena dia lebih dekat dengan pengawas dan mengetahui permasalahannya. Nah, kita kan setiap hari ketemu, nah gitu loh, Bu. Oh iya ya. Iya. Nanti kira-kira kalau ketemu sama Bapak Kepala Sekolah, apa yang akan disampaikan Pak Nur? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Oh iya, bagus kok Pak. Selanjutnya, rencana Bapak jika Kepala Sekolah telah menyampaikan amanat Bapak kepada pengawas, itu rencana Pak Nur apa Pak Nur? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan merevisi RPP saya dan akan menggunakan buku teks serta mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, minat dan profil siswa. Dengan cara itu saya bisa mengakomodasi gaya belajar siswa, Bu. Oh iya ya. Kira-kira apakah hanya itu saja yang Pak Nur lakukan? Ya enggak, Bu. Saya akan berencana mencari buku teks yang lebih sesuai dan menyusun bahan ajar sendiri agar lebih adaptif untuk siswa saya. Wah, itu sih sudah sangat bagus sekali Pak Nur. Pak Nur sudah memikirkan jangka panjang untuk anak-anak. Nah, menurut Pak Nur, apakah hanya itu saja yang bisa dilakukan Pak Nur untuk menetralisir masalah ini? Sepertinya saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas juga, Bu, untuk menyampaikan kekeliruan saya dalam pembelajaran serta mengucapkan terima kasih karena telah diingatkan terkait pemanfaatan buku teks siswa dalam pembelajaran. Wah, sangat setuju sekali saya itu Pak Nur. Sangat keren rencananya Pak Nur. Nah, kira-kira Bapak akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuan beliau itu kira-kira kapan? Menurut saya nih Pak Nur, itu lebih cepat, lebih baik Pak Nur, agar masalahnya Bapak bisa segera terselesaikan dan Pak Nur bisa bekerja dengan tanpa ada hambatan apapun gitu Pak di kelas atau di sekolah. Baik, Bu. Insya Allah setelah ini saya akan menghadap kepala sekolah. Sip, semoga sukses ya Pak. Nanti kabari saya jika semua masalah Pak Nur sudah selesai. Baik, Bu. Terima kasih Bu Rita sudah berkenan mendengarkan curhatan saya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Iya Pak, sama-sama. Kita sama-sama maju bareng-bareng ya Pak ya, biar sekolah kita semakin bagus nih Pak. Sama-sama berkembang gitu Pak. Oke, kita ke kelas, ke ruang guru, Bu. Monggo. Iya, baik Pak. Monggo. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nita dan Pak Nur. Untuk kasus yang ketiga ini memang kan beda dari kasus pertama dan kedua. Kalau kasus ketiga ini dilakukan dengan rekan sejawat, artinya secara usia dan kemitraan itu setara. Kalau yang tadi kan guru dengan murid, gitu kan. Kalau yang ketiga ini
kayaknya lebih enjoy, ya lebih santai. Kemudian hubungan kolaborasi antara coach dan coachee yang mendorong tumbuhnya potensi diri dari coachee itu kan memang tujuan utama dari coachingnya. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach memang harus dapat mendorong timbulnya solusi, dan solusi itu dihasilkan dari ide kreatif coachee itu sendiri, tidak diberitahu. Jadi muncul idenya sendiri untuk memperbaiki. Nah, terkait hasil pengamatannya, ini kalau saya lihat dengan metode Tirta untuk T yang pertama, tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Di sini saya lihat coach telah menyepakati bersama coachee terkait tujuan diskusi yang dilakukan, yaitu kesalahpahaman pemilihan sumber belajar saat supervisi bersama pengawas. Kemudian yang kedua, identifikasi, I, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Hasil pengamatan saya, di sini coach telah melakukan komunikasi asertif, kemudian mendengarkan curhatan Pak Nur secara aktif, kemudian bertanya juga secara efektif, kemudian mengetahui perasaan dan respon dari coachee, yaitu Pak Nur di sini saat mendapati masalah tersebut. Kemudian R, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini yang saya lihat, coach telah menanyakan rencana aksi dengan memberikan pertanyaan dan tampak memberikan umpan balik dengan baik untuk menyelesaikan masalah coachee. Sehingga di sini coachee mampu merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rencana aksinya, coachee akan mencari referensi yang lebih tepat dan memperbaiki RPP-nya, mengarah ke RPP berdiferensiasi. Kemudian yang saya lihat lagi di sini, coachee juga berencana mencari buku teks yang lebih sesuai dan ingin menyusun bahan ajar sendiri yang sesuai dengan siswanya. Di sini sangat bagus untuk rencana aksinya. Kemudian tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Yang saya lihat di sini, coach telah memberikan pertanyaan terkait tanggung jawab dan komitmen coachee dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, coachee telah menyampaikan kembali perencanaan yang akan dilakukan. Selain itu, coach juga bertanya terkait dukungan yang diperlukan. Di sini dukungan yang diperlukan oleh coachee tadi yaitu dari kepala sekolah yang menjembatani untuk menyampaikan kepada pengawas terkait kekeliruannya dan juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya. Demikian yang bisa saya lihat di situ. Iya. Ya, sebentar Bros telepon. Iya, Bu Ros.